Halo salam bahagia dengan Sari Musdar. Life Coach menggunakan PACE. PACE tulis BAZI adalah bagian dari metafisika Cina. Sebelumnya silakan simak dulu penampilan saya saat di Kompas TV di acara Imlek tahun 2021. Silakan. Sebenarnya ada 4 elemen siu, jadi kita jangan terlalu takut. Kali ini saya ingin membahas tentang energi feminin atau di metafisika Cina disebut yin. Sebenarnya ini adalah tentang energi, jadi nggak ada hubungan dengan gender laki-laki ataupun perempuan. Karena laki dan perempuan pun punya energi feminin dan juga termasuk energi maskulin. Apa sih yang termasuk dengan energi feminin? Termasuk energi feminin adalah sifat lemah lembut, tapi bukan lemah tidak berdaya, welas asih, sifat-sifat yang penuh dengan kebaikan, empati, intuitif, punya mendengarkan intuisinya, kreatif. Saya beberapa kali dulu sebelum pandemi menjadi coach untuk digital marketing untuk UKM, dan kebanyakan owner dari pemilik dari UKM adalah ibu-ibu atau perempuan. Jadi perempuan memang lebih cenderung kreatif. Dan juga yang berikutnya adalah bisa menerima, ya. Kadang-kadang ada perempuan yang terlalu giver, terlalu memberi dan tidak suka menerima bantuan. Ini adalah sifat lebih ke energi maskulin, ya. Energi feminin adalah reseptif, menerima. Yang berikutnya adalah mudah memaafkan, dan berikutnya adalah bisa melakukan kontemplasi, dan selanjutnya adalah bijak, lalu ada mudah bekerja sama, dan yang terakhir adalah sensual. Karena kita hidup di dunia modern, apalagi banyak perempuan juga bekerja, tidak hanya misalnya bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga atau punya usaha dan bekerja dari rumah. Banyak perempuan yang kerja kantoran, ya, atau mungkin kerja di site dan lain-lain. Ini yang membuat akhirnya mau nggak mau perempuan lebih kuat energi maskulinnya dan melupakan energi femininnya. Lalu bagaimana caranya supaya perempuan bisa punya energi feminin yang bagus, bukan energi feminin yang rapuh, ya, yang masih belum sehat. Yang pertama adalah belajar untuk lebih santai atau lebih memperlambat ritme. Bukan berarti kita alot-alot asal kelakon, tapi kita bisa melakukan sesuatu dengan tenang, bukan karena terburu-buru. Bagaimana cara melatih ini? Teman-teman bisa melakukan rutin meditasi. Dengan melakukan latihan ini kita akan lebih bisa punya kesabaran, tapi juga persisten, gigih dengan segala ujian ataupun hambatan. Itu adalah menghubungkan kita perempuan terutama dengan sensualitas. Sensualitas bukan berarti menggoda genit, ya, tapi kita bisa menikmati, misalnya menikmati makanan-makanan yang bagus untuk kita, bukan makanan junk food. Lalu kita seperti memanjakan diri, seperti itu, ya. Dengan musik-musik, mungkin mendengarkan musik-musik yang membuat kita lebih nyaman, lebih tenang, ya. Yang ketiga adalah bisa mengambil waktu untuk melakukan introspeksi. Kita lebih melakukan kontemplasi asa atau pertajam intuisi. Intuisi ini adalah kecerdasan yang lebih bagus daripada kecerdasan logika. Teman-teman bisa mencoba mendengarkan suara-suara yang positif tentunya, misalnya kayak gini, habis lewat suatu daerah, kayaknya bagus ya, kayak misalnya saya menawarkan proposal ini ke perusahaan tersebut. Atau teman-teman bisa melatih meditasi dengan mempertajam third eye chakra. Saya ada kontennya di video saya YouTube Empat Story, teman-teman silakan lihat, mungkin saya akan kasih linknya nanti di sini. Bagaimana tahu bahwa energi feminin kita sudah sehat dan sudah aktif? Yang pertama adalah intuisi kita makin tajam, kita masih bisa mendengarkan intuisi kita dengan baik, dan itu menunjang kesuksesan entah itu karir atau bisnis kita. Yang kedua adalah kita jadi lebih welas asih ke orang-orang atau mungkin ke makhluk hidup, ke kucing, ya, tanpa melihat perbedaan
suku, agama, dan juga ras dan lain-lain. Kita lebih kreatif, kita lebih punya inovasi dalam melakukan pekerjaan atau bisnis kita. Kita lebih bisa menikmati hidup ya, tidak terburu-buru, kita lebih mudah bersyukur, kita lebih mudah berkomunikasi, lebih ke asertif, nggak hanya pasrah ataupun terlalu memaksa. Kita lebih bisa menerima orang dengan segala perbedaannya, terus kita lebih bisa membuka hati kita, terutama entah itu untuk pasangan, untuk suami, ataupun juga untuk calon jodoh kita. Juga bisa lebih menghormati dan lebih menghargai tentang badan kita ya. Apalagi kalau sudah melewati umur 30 ke atas, metabolisme sudah mulai melambat, kita lebih bisa menerima diri kita apa adanya dan mencintai diri kita. Kalaupun kita mencintai diri kita, bisa bisa lebih lagi menjaga makanan ya dan segala macam, mungkin lagi lebih rutin lagi olahraga dan lain-lain, dan kita lebih bisa memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan orang lain yang pernah berbuat salah ke kita, sehingga hidup kita jadi lebih mudah dan lebih lancar. Teman-teman, itu saja tentang energi feminin. Semoga bermanfaat untuk semua yang mendengarkan ini. Kalau memang bermanfaat supaya akun ini bisa berkembang, jangan lupa like, share, komen, dan juga mungkin follow ya akun YouTube Empa Story. I'm sending love and light.